Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah permata, persekutuan rumah tangga. Mari kita akan menikmati hadirat Tuhan dengan pujian penyembahan, bahkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan biar kiranya akan menjadi berkat kekuatan bagi kita pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita menyembah Dia. Dan kita awali dengan doa. Tuhan berkati ibadah persekutuan rumah tangga pada sore hari ini. Setiap para pelayan-pelayan-Mu, pujian penyembahan yang akan kami naikkan, kiranya akan menjadi berkat bagi hati-Mu dan akan menjadi kekuatan buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bahwa janji-Mu adalah iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yes, mari kita percaya dengan iman. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yang percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya, kami percaya, yes, menepati janji-janji-Mu, menepati
Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku percaya Tuhan, aku percaya ada mujizat-Mu, ada kuasa-Mu. Aku ditolong Tuhan, aku percaya. Haleluya. Sekian lama, ya Aba. Ya lama, mari sembah, sembah Raja kita, sembah Yesus. Dia ada, Dia ajaib. Haleluya. Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Sikiara la bayara lamo, iara lamo. Ya Yesus, kami percaya, kami percaya. Kiara la bashe, kiara lamo. Shalom. Sharing hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan 32. Saya mau bacain sebentar. Judul perikopnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Engkau. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin kepada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tarian-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hambanya, lalu bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu,
adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan ekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Pada ayat yang ke-11 sampai dengan 32 diceritakan tentang bapak yang punya 2 orang anak, yang sulung dan yang bungsu. Dan bagaimana si sulung dan si bungsu ini punya karakter yang sebenarnya sama-sama bukan tipe anak yang baik, tapi diceritakan dengan versi yang berbeda. Anak yang bungsu, dari pernyataan dia di awal bagaimana dia meminta warisan kepada ayahnya yang masih hidup lalu menghabiskan uangnya, dan di akhir ketika dia mengalami masa-masa sulit, dia akhirnya ingat kepada ayahnya dan memutuskan untuk pulang. Anak yang pertama, anak yang sebenarnya terlihat taat, anak yang tidak pernah melanggar perintah bapaknya, tapi hatinya jauh dari bapaknya. Karena ketika bapaknya mulai menyambut adiknya, yang hadir di hati anak pertama ini bukan belas kasihan yang sama, tetapi kemarahan dan kekecewaan karena dia merasa dia tidak diperlakukan sebaik itu selama ini oleh ayahnya. Yang ajaib dari perikop ini adalah reaksi si bapak. Ada 2 ayat yang merema di saya, yakni di ayat 20 dan ayat yang ke-28. Di ayat yang ke-20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dari ayat yang ke-20 ini, si bapak punya reaksi yang berbeda dari kebanyakan kita. Jadi ketika ada satu anak yang sudah menghabiskan uangnya, bahkan hidupnya, untuk berfoya-foya sampai uangnya habis, sampai hingga akhirnya dia jatuh melarat. Dan ketika dia pulang, dari jauh tuh bapaknya lihat dia. Buat saya, kalau saya jadi bapaknya, saya akan rasa jengkel sekali. Dan saya mungkin akan marah-marah duluan di awal gitu. Tapi bapak ini beda. Atau nggak tahu ya, mungkin dia juga punya kemarahan gitu. Tapi karena sayangnya lebih besar, ketika dia lihat anaknya pulang, yang muncul di hatinya itu belas kasihan gitu. Belum sampai anaknya sampai ke rumah, bapaknya sudah keluar duluan, dirangkul dan dicium, bahkan waktu itu dimintakan kepada hamba-hambanya jubah dan dikenakan cincin dan sepatu di kakinya. Reaksi kedua dari bapak ini yang juga buat saya itu ajaib ada di ayat 28. Yang di sana itu dituliskan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Nah, anak yang kedua punya reaksi yang salah. Ketika adiknya pulang dan ayahnya menyambut, dia merasa iri dan dia marah sama bapaknya. Mungkin karena selama ini dia yang di rumah, dia yang jagain, dia yang bantuin anak ngapa-ngapain. Tapi kok nggak pernah diraya-rayain, giliran adiknya pulang, dibikin raya-rayain. Dari situ
timbul iri hati di hati anak yang sulung itu. Dia marah dan gak mau masuk ke rumah. Tetapi kembali lagi, reaksi si bapak itu buat saya ajaib, karena dikatakan di ayat yang ke-28, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Di ayat 20 dan ayat yang ke-28, orang yang punya inisiatif pertama untuk datang ke anak-anak itu adalah bapaknya. Dan yang menggerakkan hati bapaknya untuk datang ke anak-anak ini, keduanya adalah belas kasihan. Pada anak yang bungsu, bapaknya sambut anak yang bungsu, dikasih pakaian baru, dan dibikinkan sebuah perayaan gitu. Kenapa sih waktu itu juga perlu yang namanya perayaan? Karena bapaknya perlu untuk deklarasikan bahwa hatinya itu mengampuni anak ini, dan mau bagaimanapun dia tetap mengasihi anak ini, begitu. Nah, pada anak yang kedua, ketika dia marah, si bapak ini juga bukan yang ya wes ah arep nesu-nesu arep marah-marah kayak udah dibiarin aja, itu enggak gitu loh. Tapi bapak ini memilih untuk keluar dan mengajak bicara. Seringkali di Alkitab hubungan Tuhan dan manusia itu digambarkan hubungan bapak dengan anak. Jadi relasi bapak dengan anak itu seperti gambaran kita dengan Tuhan. Jujur buat saya secara pribadi, untuk melihat sosok bapak yang penuh dengan belas kasihan itu perlu anugerah gitu. Ya bapak di dunia itu baik gitu, bapak di dunia itu baik, tapi kan tidak ada yang sempurna ya. Jadi ada kalanya juga saya dan papa itu juga punya fase-fase yang susah untuk saling memahami satu sama lain gitu. Dan kan kalau manusia tuh cenderungnya kalau salah pertama tuh ditegur dulu gitu, apalagi kalau salahnya udah seperti anak yang bungsu begitu kan, udah minta warisan di depan, hidup foya-foya, dan warisannya dihabiskan gitu kan akhirnya. Nah, tapi dari reaksi bapak ini, saya belajar untuk lihat bahwa dalam hidup kita inisiatif belas kasihan itu datangnya selalu dari Tuhan gitu. Jadi terlepas bagaimanapun kehidupan kita, Dia adalah Bapak yang akan datang dengan kita, Bapak yang akan menyertai, Bapak yang akan menggendong kita. Nah, hidup si anak bungsu sama si anak sulung ini kan sebenarnya sama-sama bukan keadaan yang baik ya. Anak yang bungsu itu kan hidup dalam keadaan yang istilahnya dia sudah buat salah, hidupnya susah gitu. Kalau anak yang pertama taat, tapi hatinya jauh gitu. Nah, damai sejahtera itu bukan terjadi ketika orang itu tidak punya masalah seperti anak yang kedua gitu, atau hidup dalam keadaan yang baik-baik saja seperti anak yang pertama begitu. Tapi damai sejahtera itu ketika Tuhan itu hadir. Ketika si bapak memutuskan untuk menjumpai anak itu, anak bungsu, ketika anak bungsu pulang, dan ketika si bapak keluar untuk bicara dengan anak yang sulung. Buat saya perjumpaan itu yang mengubahkan hati anak-anak itu untuk tahu bahwa bapaknya mengasihi mereka. Anak bungsu dan anak sulung di hidup saya itu mewakili banyak Ada kalanya saya juga menemukan banyak hal yang tidak mudah untuk saya kerjakan. Bahkan kadang saya sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi kok rasanya masalah nggak ada habis-habisnya gitu. Atau bahkan saya juga kadang ada di posisi anak sulung gitu. Jadi saya punya banyak pertanyaan tentang
Tuhan ini kok gini sih, Tuhan ini kok gini, yang lain kayak gini kok, yang punya saya kayak gini. Jujur sebagai manusia tuh kadang iri itu ada gitu, nggak bisa nggak. Karena kan mata tuh melihat gitu loh. Tapi dari semua yang saya lihat, dari semua yang saya alami, saya memilih untuk belajar kenal hati Tuhan itu seperti Bapak yang ada di dalam perikop ini. Ada di kitab Pemazmur itu dikatakan, sampai memutih rambutku, Tuhan menggendong aku. Jadi dalam keadaan apapun, mau keadaannya seperti anak yang bungsu, yang hidup dalam kegelapan, dalam semua kesalahannya, atau hidup seperti anak yang bungsu, yang hidup dalam kemarahan dan kekecewaan, Tuhan tidak pernah tolak kita karena semua hal itu. Perjumpaan kita sama Tuhan setiap waktu, di dalam setiap kondisi apapun, itu harusnya jadi sumber damai sejahtera kita. Damai itu bukan ketika kita nggak punya masalah, bukan ketika hati kita nggak ada kecewa, bukan ketika hati kita nggak ada kemarahan, tapi ketika setiap kali kita menyertakan Tuhan untuk hadir di setiap kehidupan kita, perjumpaan kita dengan Tuhan, dari sana damai sejahtera itu ditemukan gitu. Ada satu waktu di mana saya gesekan gitu sama temen di tempat saya bekerja sebelum di tempat ini begitu, dan saya marah sekali hari itu. Marahnya cukup berlarut-larut, dan jujur waktu itu juga damai itu hilang gitu dari hati saya tuh. Rasanya cuma muangkel gitu kalau lihat orangnya ini tuh. Cuma saya bingung kan waktu itu saya harus buat apa. Akhirnya simple, karena saya tuh ngeluh tuh capek gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk mensyukuri kemarahan saya, mensyukuri kekecewaan saya, mensyukuri kekagetan saya sama semua masalah yang tiba-tiba datang gitu. Saya bilang waktu itu, Tuhan terima kasih buat kecewa yang boleh saya terima, buat kemarahan yang boleh saya rasakan, buat masalah yang boleh datang terus dan terus. Hari itu saya minta Tuhan buat tambahi kekuatan saya, bukan untuk hilangkan masalahnya, karena saya percaya ada didikan yang Tuhan maksudkan untuk hidup saya. Dan ketika saya mengucap syukur, hati saya yang awalnya penuh dengan kemarahan itu, gak tahu ya, jadi tiba-tiba dilembutkan Tuhan gitu. Saya lihat teman saya yang gesekan dengan saya tuh udah gak marah lagi. Bahkan saya udah bisa untuk memperkatakan doa yang baik itu buat dia. Tuhan ajarin pelan-pelan untuk mengampuni. Dan semenjak hari itu, saya belajar buat apapun yang saya temukan di hidup saya, apapun yang saya lihat, suka tidak suka, manis atau pahit, datang ke Tuhan dan bilang terima kasih. Dari situ sampai hari ini, ketika saya naikkan ucapan syukur, Tuhan hadir dan beri saya damai sejahtera lagi. Sekali lagi, kedamaian itu bukan saat tidak ada masalah, tetapi saat Tuhan hadir dalam setiap pergumulan kita. Demikian sharing saya hari ini, semoga memberkati. Terima kasih.